Saudara, 10 orang meninggal dunia dalam rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu. Harga yang terlalu mahal untuk sebuah perjuangan keadilan, hak dasar masyarakat, dan perbaikan lembaga negara. Inilah catatan Kompas TV, usut tuntas penyebab kematian 10 orang dalam aksi unjuk rasa. Gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus 2025 berubah menjadi kericuhan. Tak hanya ratusan korban luka, Komnas HAM mencatat ada 10 korban jiwa yang jatuh dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada 28 hingga 31 Agustus. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki. Dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. 10 korban jiwa itu tewas di berbagai kota. Di Jakarta, Andika Lutfi Falah, seorang siswa SMK, dan Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol, meninggal pada 28 Agustus. Di Yogyakarta, Reza Sendi Pratama, seorang mahasiswa, meninggal pada 31 Agustus. Di Solo, ada Sumari, seorang tukang becak, yang meninggal pada 29 Agustus. Sementara di Semarang, Iko Julian, mahasiswa, meninggal pada 31 Agustus. Di Makassar ada 4 korban, mereka adalah Saiful Akbar, seorang pegawai kecamatan, lalu Sarina Wati, seorang staf DPRD, Muhammad Akbar Basri, juga seorang staf DPRD, dan Rusdam Diansah, seorang pengemudi ojol, keempatnya meninggal pada 29 Agustus. Sementara di Manokwari, Septinus Sesa, seorang warga, meninggal pada 29 Agustus. Organisasi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen guna menyelidiki penyebab kematian 10 orang itu. Presiden perlu membentuk tim independen untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua pelaku kekerasan terhadap masa aksi 28 Agustus 2025. PBB juga ikut mendesak Indonesia melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kekerasan berlebihan oleh aparat keamanan saat gelombang protes melanda pada Agustus 2025. PBB menegaskan pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak untuk berkumpul secara damai serta kebebasan berekspresi, sembari tetap menjaga ketertiban sesuai norma internasional. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berjanji akan mengevaluasi penanganan unjuk rasa. Ia juga memastikan proses hukum bakal dilakukan transparan. Ya, saya kira karena pasti selalu terjadi itu, Pak. Proses akan selalu ada. Yang jelas evaluasi terus akan kita lakukan. Evaluasi apa, Pak, perbaikannya? Publik menanti penindakan dan penegakan hukum secara transparan, dan hasilnya menjadi perbaikan dan pelajaran bagi seluruh anak bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kelompok masyarakat yang menyuarakan kesulitan hidup dan meminta negara hadir harus berhadapan frontal dengan aparat. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mencatat 1.040 orang lebih harus dirawat di rumah sakit akibat kekerasan fisik dan gas air mata. Negara harus segera mengusut meninggalnya warga masyarakat dalam rentetan demonstrasi akhir Agustus hingga awal September lalu. Membentuk tim gabungan pencari fakta melibatkan Komnas HAM, organisasi pegiat HAM, dan perguruan tinggi adalah sinyal adanya itikat baik pemerintah. Kepolisian harus membantu dan bekerja sama dengan tim gabungan pencari fakta. Transparansi dan keadilan bagi keluarga korban harus terpenuhi untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada negara. Tidak kalah penting, pemerintah harus segera menjawab tuntutan masyarakat. Pemerintah harus membuka ruang-ruang dialog dengan beragam kelompok masyarakat dalam setiap proses kebijakan. Sensitivitas pemerintah dan DPR atas kesulitan yang dihadapi masyarakat harus diperbaiki.
Kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi harus secara drastis diatasi melalui kebijakan pro-publik. Masyarakat juga harus berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban agar fasilitas umum tetap bisa dinikmati bersama.